Assalamualaikum teman-teman. Jumpa lagi di channelnya Kakak Dedek. Kali ini kita mengeksplor Benteng Pendem Cilacap. Lokasinya ada di seberangnya Teluk Penyu. Ya, Pantai Teluk Penyu. Ya, fungsinya untuk mengawasi pantai ini memang biar aman dari penjajah. Ya, ini teman-teman, ini salah satu destinasi wisata juga di Cilacap. Ini tiketnya juga lumayan murah meriah, hanya 7.500 satu orang dewasa. Anak kecil nggak dihitung ya. Ya, anak kecil nggak? Berarti anak kecil kemarin nggak ikut bayar pun? Enggak, anak oh kecil gitu ya. Ini cuma kita 15.000 dua orang. Benteng Pendem tahun 2021 kakak itu juga ya. Iya, ini pintu seperti ini ya. Ini udah mulai dibuka lagi untuk umum. Kita datang jam 7. Ini lingkungannya di dalam lebih. Begini. Di belakang pintu masuk ini ada taman-taman bunga apaan nih? Nggak kenal sih. Melati Bun. Melati gunung kali ya. Jadi nggak ada wangi-wanginya soalnya. Itu lumayan lah untuk pemandangan penghijauan. Ya itu Dedek juga udah mulai lihat-lihat kondisinya ya. Sini baru peresmian buka lagi sini kemarin dari pemerintah Kabupaten Cilacap. Iya, jadi kemarin itu pandemi juga tutup ya semua tempat wisata termasuk Benteng Pendem ini. Iya betul teman-teman. Jadi banyak sekali tempat-tempat wisata yang sebenarnya sih kasihan ya, cuma karena memang kondisi biar pandeminya cepat berlalu ya, biar cepat pulih kembali. Jadi harapannya setelah tempat-tempat wisata sementara ditutup, jadi tidak banyak kerumunan, itu harapannya tuh seperti itu. Sama keluarga biasa kakak Dedek nah, ya. Ini karena angka COVID-nya itu sudah mulai turun, kasusnya udah mulai turun, jadi beberapa lokasi wisata juga udah mulai dibuka teman-teman. Termasuk salah satunya ini Benteng Pendem. Kita pernah kesini dulu banget ya, kayaknya waktu berapa tahun ke belakang loh. Ada 20 tahunan ya ke belakang ya. Mungkin. Iya kan, sekitar itu. Zaman belum seperti ini. Iya. Loketnya itu masih di depan situ itu. Itu yang warna biru itu loket. Ini kesini loket lama. Kalau yang tadi itu loket baru. Iya, sekarang tadinya udah mulai dikembangin Bun, tapi berhenti karena pandemi. Tahun 2021. Sekitar 2 tahun lebih lah ya. Terus ini tutup. 97. Terus jadi sepi deh. Nah, sekarang ini udah mulai aktif lagi. Enggak. Nanti aku pakai. Ya sih, sebenarnya sayang banget sih, ini kan sudah ada aset ya, sudah ada aset, jadi kan kita tinggal mempercantik, tinggal tambah-tambah apa gitu, biar pengunjungnya tuh makin tertarik buat jalan-jalan ke sini. Tentunya ada area bermain anak-anak harusnya ada area bermain anak-anak ditambah lagi kayak gitu. Ya memang tadinya ada Bun, namanya tuh THR ya. Itu seperti kebun binatang. Ada gajah dulu waktu ayah masih kecil, itu ada gajah, ada kijang, ada kera, ya lengkap lah, ada kebun binatangnya lah. Oh, terus ini ya. Ya ini pintu gerbang lama ini ya. Itu. Jadi Benteng Pendem itu ternyata dari bahasa Belanda teman-teman. Oh iya. Jadi Benteng Pendem itu dari bahasa belanja. Habis Bunda tuh kebayang mau belanja aja, aduh jangan sopi Belanda Bun, Belanda. Jadi ini aslinya itu dari bahasa Belanda teman-teman. Itu sebutannya apa ini ya? Susah banget namanya aja bahasa Belanda. Kusbaterj op de lontong de Cilacap. Masa ada lontongnya Bun? Ini lentong de Cilacap. Kusbaterj op de lentong de Cilacap. Itu adalah
benteng peninggalan Belanda di pesisir pantai Teluk Penyu, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah. Gitu ya, Bun. Ini dibangunnya udah lama banget, sejak 1861 ya. Tapi berarti lebih lama dari Nyonya Menir ya, 1918. Oh iya, oke. Ngarang Bunda. Bangunan ini merupakan bekas markas pertahanan tentara Hindia Belanda yang dibangun di area seluas 6,5 hektar. Wow. Luas sekali, teman-teman. Hektar itu apa, Bun? Ya, jadi ini dibangunnya itu secara bertahap, Dek. Pantesan kita bingung. Hektar itu apa? Hektar itu itu ukuran luas luas yang tanah. sangat luas kayak gitu ya. 10.000 kali 10.000 meter persegi namanya 1 hektar. Ini dulu dari tahun 1861. 1862. Iya. Terus ini nih lumayan nih ada ayun-ayunan. Bunda tuh paling suka. Kalau nih baru di sini masuk lumayan itu nih. ada taman lah ya, taman bermain. Nah, cuma memang belum begitu maksimal ya karena Iya. mungkin kemarin kan baru pembukaan, baru diresmikan lagi. Jadi ya masih beberapa ini perlu bebenah. Ya nggak apa-apa sih. Nanti kan semakin maju, semakin bagus kayak gitu. Mudah-mudahan kita ngasih masukan juga ya. Biar nanti tambah cantik benteng pendemnya. Juga Amin. ada namanya di belakang dipindah. Oh iya. Iya. Mm-mm. Betul. Dedek suka nggak main ke sini? Suka. Paling Oh. kerusakan jatuh. Nah, ini nih dulu itu benteng pendem tuh sempat terkubur loh. Sempat tertutup sama tanah Oh, pesisir gitu ya, Bun? pantai dan nggak terurus kayak Nggak gitu. terurus. Kemudian benteng ditemukan dan mulai digali pemerintah Cilacap tahun 1986. Oh, Jadi gitu. 3 tahun setelah Bunda lahir nih. Jadi 1986 itu pemerintah Cilacap mulai memugar ini. Ada temuan benteng kayak gitu. Kemudian saat ini Kabupaten Cilacap menjadikan benteng ini sebagai tempat wisata yang bersejarah. Iya, jadi di sini memang ada sejarahnya ya. Jadi pemerintah Ya, kota tua lah ya. kolonial Belanda dulu itu membuat benteng pertahanan. Terus umurnya juga udah 4 Oh, tahun. tua banget, 4 tahun Sama lebih. Dedek ya, Tuaan jauh. Dedek. Tuaan Dedek. Jadi nih, ini jalan. Oh, di situ juga ada patung-patung dinosaurus Iya, itu itu. hewan purba. Kita udah ya, melihat Dek? ada 2 patung Ada dinosaurus. terowongan, Ada terowongannya. ada Mas. bawah tanah. Ruang bawah tanah, di tapi situ nggak ke tuh. shopping. Iya, di situ tuh. Cuman ya itu nanti kalau sudah dipercantik lagi dinonya kali ditambahin cat Itu lagi tuh. gitu ya biar warnanya tambah menarik, kasih lampu-lampu gitu ya, Dek ya. Iya, terus itu juga ada terowongan. Iya itu ke dalam terus sampai ke ekor. Itu di belakang itu Pertamina ya tangkinya. Oh ya itu tangki. Area 70 ya, Bun. Ya, tangki penyimpanan minyak Enggak, di situ. Gimana, Dek? itu yang gang depan itu siapa? Gang depan itu tadinya ada taman. Itu tadi taman apa ya? Taman Kijang. Bener ya? Udah. Kijang ya? Udah. Semuanya. Ya. Nah, terus di sini nih Udah. mulai muncul barak-barak nih, udah mulai kelihatan barak-baraknya. Jadi memang dulu nih buat tempat tinggal juga nih. Ya. Kemudian ini bangunan benteng pendem ada beberapa ruang ya yang masih kokoh hingga kini. Termasuk salah penjara. satunya ini Yang pertama ini baraknya barak. ini. Yang Ini pertama juga ini masih kokoh. barak. Barak untuk prajurit. Jadi prajuritnya tinggal di sini ya. Ayah, itu kan rumah angkot. Sebenarnya di sini tuh ruangannya banyak banget ya. Yang pertama ini barak, kemudian benteng pertahanan, benteng Iya. pengintai, Nanti kita ruang rapat, Tahanan itu ada apa? klinik pengobatan, gudang senjata, ada gudang mesiu, iya. ada ruang penjara, dapur, ruang perwira, Nah, apa ada dapur? ada Dek, ada ruang peluru, ada pula yang menyatakan bahwa di dalam benteng tersebut terdapat terowongan menuju benteng-benteng lain dan Iya. sejumlah gua.
Guanya dalam banget, terus Iya. ada banyak Ini katanya itu ada yang nyambung sampai ke gua di Pulau Nusa Kambangan, Dek. Wow, Lewat hebat bawah laut, sekali. Bun. Iya, Wow. jadi seperti itu. Di bawahnya ini ada Kita nggak usah naik kapal, Dek. terowongannya lewat bawah laut ini. Hmm. Cuma sekarang mungkin nggak bisa dilewatin ya, udah bocor mungkin atau sudah rusak gitu, kita nggak tahu. Terus katanya juga itu ada terowongan yang menuju ke Pantai Selok, Bun. Jadi di antara benteng-benteng yang dekat-dekat di sini ini, pusatnya itu di Benteng Pendem ini, kemudian ada saluran-saluran lah ya, terowongan-terowongan lain ke Nusa Kambangan ada, ke Selok juga ada. Jadi ke sana itu lewat bawah tanah. Tapi ini memang salah satu spot foto yang lumayan sering dicari nih di barak-barak ini. Ya, ini baraknya memang bagus ini buat apa namanya pengantin apa Bun namanya Bun? Prewedding. Prewedding itu bagus. Terus buat video klip mungkin ya di sini kalau ada yang bikin video klip tentang ini lagu-lagu perjuangan atau lagu itu kisah bisa kasih lah. asmara Ya, juga bisa. bagus ini karena kalau kita lihat itu mirip bangunannya dengan yang ada di Jogja itu apa Bun? Taman Sari. Ya, jadi ini mirip sekali ya dengan Taman Sari. Ada kemiripan lah, mirip sekali sih enggak. Miripnya itu karena bangunannya itu bangunan lama, kemudian Nanti kalau pas kita keliling-keliling itu, ya nanti kita kenal ada satu-satu spot ya. yang mirip banget. Ada spot yang Lihat mirip. warna hijau tuh Bun. Ya ini di dalam ininya baraknya nih. Untuk Nah ini tinggal. barak ini tempat tinggalnya prajurit itu seperti ini. Prajuritnya tuh buat aktivitas tinggal di situ. Ya mungkin ini tadinya nggak cuma satu orang ya, mungkin bisa Banyak. banyak orang mungkin di sini dengan tempat tidur. Tempat tidurnya Ya, bisa gantung atau bisa apa itu karena di temboknya ini ada bekas-bekas cekungan-cekungan seperti sengaja dibuat ya. Memang dari pembuatannya memang ada seperti cantelan-cantelan kayak gitu. Jadi ayah berpikirnya ini tempat tidurnya mungkin gantung tadinya. Iya, atau tempat tidur tingkat tapi iya, apa ya model yang asrama udah itulah. seperti itulah seperti asrama ya. Ini kebayang kan ini baraknya aja sebanyak ini apalagi prajuritnya. Coba kalau diisi 100 orang baraknya berarti kan ini ada mungkin 20 ya atau berapa ya kita nggak ngitung ya, dikalikan aja berarti yang di barak yang sebelah sini ini ya segitu jumlah prajurit. Nah ini yang membuat penasaran itu yang seberangnya barak itu ada gundukan yang tinggi tapi apa ya banyak seperti hutan. Lah ini yang sebelah kanan itu apakah di situ juga ada bangunan yang belum dieksplor sama pemerintah atau gimana? Karena semua bangunan yang di sekeliling itu sudah terbuka, tapi yang di tengah itu tertutup kecuali ruang klinik. Ya bisa jadi sih kalau Ya, misalnya itu. jadi itu pemikirannya seperti itu walaupun belum dibuka untuk umum ya. Karena ada kemungkinan kalau belum mampu dana untuk membongkar lebih baik memang ditutup tanah jadi nggak rusak gitu. Kalau terbuka kemungkinan rusak oleh alam ada. Jadi mending tertutup kalau untuk seperti ini ya bukti sejarah. Jadi nggak ada yang mencuri atau apa gitu. Ayah mikirnya kayak gitu Bun. Kalau Dedek gimana mikirnya Dek? Kalau Dedek sih itu ruang bawah tanah lagi. Iya mungkin ada terowongannya juga. Jauh ke Pangandaran. Bisa jadi. Iya Dedek situ aja. Ya, ini teman-teman nih. Bunda boleh lah sekali-kali bergaya. Terus gantian nih, tinggal Dedek nih bergaya juga Dek. Ayo Dek. Kakak yang jadi fotografer. Kasihan deh loh. Kakak pinter sih foto-foto ya. Ini ada lubang-lubang di situ Dek. Nih buat kayak jendela loh Dek. Kalau di rumah tuh. Wah, nih
Nih 1, 2, 3. Dedek mau action ya itu ya. Dedek mau action ya. Kok fotonya ada ekspresi apa tuh? Hah? Wow, ini bukan ekspresi marah, itu ekspresi senyum tuh. Senyumnya lucu banget. Dedek. Kodek. Senyumnya manis sekali. Tuh ya, setelah kita puas foto-foto, nanti kita lanjut jalan lagi ya teman-teman. Ya, sini bunda sini, biar ayah gampang. Ya. Ayo kita foto-foto lagi. Oh, Dedek pengen fotonya tuh naik di Itu seperti rerumputan. pendaki gunung itu Dedek Iya, ya. kan biar ada gaya yang wow, ternyata kamu tuh luar biasa. Fotogenik. Wow. Fotogenik itu apapun. Fotogenik adalah foto dan jenik. Ya, jadi kita di sini itu mengenalkan sejarah kepada anak-anak ya, biar mereka itu nggak lupa dengan perjuangan para pahlawan ya yang telah gugur mendahului kita, supaya ingat bahwa oh iya dulu negara Indonesia itu diperoleh dengan perjuangan, karena pernah dijajah juga sampai membuat benteng sebesar ini ya Benteng pendem itu ya, di pesisir Pulau Jawa itu. Ini merupakan tempat yang strategis karena letaknya itu di tengah-tengah Pulau Jawa ya, jadi ini bikin besar di Teluk Penyu, karena Teluk Penyu adalah pelabuhan alami ya, pelabuhan alami yang mudah untuk mendarat kapal, karena di situ ada Pulau Nusa Kambangan dan Pulau Jawa, dan selatnya itu namanya Selat Nusa Kambangan ya Bun. Iya. Jadi di situ itu airnya tenang ya, jadi kapal kalau mendarat itu mudah. Memang pelabuhannya natural, pelabuhan asli, ada pelabuhan apa ya? Pelabuhannya apa aja Bun? Ada Tanjung Intan. Tanjung Intan, Seleko. Ada apa yang itulah, lupa. Itu banyak, saking banyaknya kita sampai lupa ya. Pelabuhan-pelabuhan kecil termasuk nanti kalau lurus terus kita, kalau Selat Nusa Kambangan itu ditelusuri, itu nanti ada perkampungan namanya Segara Anakan. Kalau ke sebelah kanan itu nanti sampai Kutawaru atau Jojok. Jadi memang menarik sekali ya di Teluk Penyu itu, karena pelabuhannya alami. Nah terus untuk tambahan biar ombaknya tidak terlalu besar, di Teluk Penyu itu ya ada itu juga, ada track dam untuk peredam ombak, itu ada juga di situ ya. Jadi kapal-kapal nelayan lebih enak kalau mau mendarat. Yaitu di situ Dedek juga masih suka banget foto-foto ya, keliling-keliling, ayah sampai bingung mau diajakin keliling lagi, masih suka foto-foto. Akhirnya kita nunggu di sini. Nah, padahal ini spot yang bagus banget ya, kalau backgroundnya adalah benteng. Wah, ini pemimpinnya ini maju ke depan ini, jelas ini. Pemimpinnya mau nyari makan, kayaknya udah lapar nih. Ini udah lapar. Kita memang berangkat jam 7 tepat sampai di Benteng Pendem. Emang mau diniatin mau makan di situ sih. Ya, memang kita nggak masak, mandi pagi, terus dari minggu kemarinnya emang udah pengen banget ke Nusa Kambangan. Mana nih Benteng Pendem. Betulnya ayah juga ngajakin bunda itu ke Nusa Kambangan, cuma bunda masih takut naik perahu. Udah pernah dulu, cuma masih belum jadi YouTuber ya, jadi nggak ada dokumentasi yang bagus lah untuk ini YouTube. Dedek mau main. Nih tamannya bagus ini, Dedek suka di sini nih. Nah ini di tengah-tengahnya Benteng Pendem. Nah itu di sebelah kanan itu ada gundukan tanah yang sama tingginya. Yang rahasia. Ya, jadi kemungkinan itu adalah terowongan yang masih tertutup. Ini pendapat pribadi ya. Ini pendapat pribadi bahwa di situ itu ada bangunannya juga di bawahnya yang belum bisa dibuka untuk umum. Jadi memang ada seperti hutan ya di situ, padahal itu
Itu masih areal benteng itu. Dan tingginya sama segitu semua. Itu di depan juga tingginya gundukan cuma segitu. Ini sebelah kiri. Sebelah kirinya juga sama, teman-teman. Nanti kita mendekat ke sebelah kiri ya. Nah, itu yang di depan itu juga gundukannya segitu juga. Kalau dari bentuknya itu seperti lapangan tembak, teman-teman. Kalau lapangan tembak itu ada gundukan yang tingginya sama, itu bentuknya cekung biar pelurunya itu nggak nyasar ke kanan dan ke kiri. Nah, itu ada orang-orang juga yang berkunjung ke sini ya, wisatawan. Ini orang jauh nih dari Jogja. Dari Jogja itu. Dari Jogja pengen lihat Nusa Kambangan, pengen lihat ke Cilacap. Apa dari Jogja punya itu? Iya tuh, kalau kaosnya pakainya kaos Jogja kan, kayak grup, semacam klub kayak gitulah, perkumpulan ya, beberapa orang gitu. Terus itu ada klinik. Ini klinik nih, Dek. Jadi kalau ada tentara yang sakit ya, itu dirawat di klinik nih. Pastinya ada tenaga kesehatannya juga nih. Ya, ada perawat, dokternya, kayak gitu ya. Nah, paling bunda yang merawat. Ya, bunda kalau udah ada di zaman itu ya ikut merawat lah. Terus Itu ada pohon yang roboh itu pun. Iya, tumbang nih. Masih. Nah, ini adalah ruang klinik, teman-teman. Udah diceritain tadi. Udah ya? Tadi bunda udah cerita tuh ada klinik, katanya bunda yang rawat di situ. Terus itu perosotan Dedek mau jatuh. Oh, Dedek perosotan situ. Saya nggak lihat ya. Terus ngerem. Ngerem. Apa licin banget deh? Enggak, kayak tinggi, nggak nempel ke pasir, rumput. Gitu. Iya, itunya tinggi. Makanya tekrem. Jadi nggak kayak gini bentuknya, Nggak tapi kayak landai. gini. Heeh. Makanya takut tekrem. Terus sekali aja nggak diulangi lagi. Itu ya teman-teman, Dedek perosotan di situ sampai takut, terlalu tinggi buat anak-anak. Ini ada rombongan lagi nih. Rombongan dari Jakarta. Sama ini teman-teman yang tadi juga di sini kita datangnya pas ada acara apa ya itu? Ulang tahun. Bukan ulang tahun deh, itu apa ya? Anniversary. Apa itu anniversary? Timur ya? Timur Air. Oh iya, Timur Air itu ulang tahun ya. Jadi bertemu di Benteng Pendem. 1 tahun Timur Air, usiamu. mobil timur. Bahagialah untukmu. Oh kayak gitu deh. Mm-mm. Oh pinter nyanyi sebetulnya ya. Kemarin Nurunin dengerin bakatnya ayah, jangan-jangan. Ini ada sumur juga teman-teman. Coba nggak Berarti di disorting. sekitar sini itu tadinya adalah Sumurnya nggak sumur. disorting. Ada kamar mandi juga berarti di sini, tapi bangunannya udah nggak ada ya. Mungkin mandinya di luar ya. Ya Udah mungkin. angker. Mungkin. Itu kan semua gundukan tanah itu tingginya sama, nggak ada yang lebih tinggi. Ya, jadi kemungkinan itu di bawahnya ada bangunan lagi pun. Kayaknya kamar mandinya deh. Ya, bisa juga. Kalau nggak terowongan. Kalau ada tempat yang seperti ini kan berarti WC-nya banyak. Sementara kita belum menemukan WC itu di mana, WC yang bentuk Ih, dari Dedek udah ini. nemuin. Dedek udah nemuin ya di mana? Di mana, Dek? Di dekat pintu masuk yang biru. Itu kan WC modern. Kalau WC yang klasiknya itu di mana mereka itu kalau mau buang air? Kita belum tahu. Ada sumur di sini tapi WC-nya di mana? Nggak ada Mungkin cepoknya bekasnya. di sumur. Di sungai itu ya, parit. Nya di kolam biasa. Oh, bisa juga, bisa. Nah, itu depan ada pedagang juga, teman-teman. Persis di tengahnya ya, tengahnya Benteng Pendem itu ada pedagang. Ya, kita kalau mau jalan-jalan sini berhenti aja di tengah sini karena ini udah setengah jalan, kita bisa istirahat di sini sambil ya makan-makan lah. Menunya juga murah, enak. Murah sini, ada mendoan, ada Masak. tahu masak. Kita emang dari rumah pengen makan itu tahu masak. Nah ini dari taman kita
jalan, nanti di sebelah kiri dan kanan itu ada gundukan tanah juga. Dan anehnya miringnya itu sama, selalu miring seperti itu, iya kan? Nah, apakah di bawah situ ada bangunannya? Ada. Dedek tahu bangunannya apa? Ya kemungkinan ada, Dek. Dedek Rombongan. pernah nonton video dari. Sementara itu di depan situ itu pagar ya, pagar atau kelilingnya benteng itu ini bagian luarnya juga. Itu sih Nah, sementara di kerjaan. bagian dalamnya itu masih ada rerumputan seperti itu, teman-teman. Dan ada jebakan. Ya mungkin ada. Parit ini. Nah, ini parit benteng pertahanan ini ya, yang bagian belakang. Ini bagian belakangnya seperti ini, ada paritnya, ada Tadi yang, tembok. yang ayah cerita tuh, ini yang mirip sama Nah, ini Taman Sari itu seperti ini, Taman mirip. Sari. Jadi ada kolam air Iya. sama bangunan tua kayak gitu sih sebenarnya mirip. Iya. Bangunan tua dan Itu ada ininya ini. Kalau Pekerjaan mau apa foto ya yang bagus di sini. depan? Yang mana, Dek? Yang depan? Itu Pertamina. gedungnya Pertamina masih. Ya. Makanya bangunan ini, Ini ada terowongan. bangunan ini dilindungi oleh peraturan tadi ya, di depan itu ada, kita dokumentasikan ini dilindungi oleh negara, termasuk cagar budaya. Jadi mau dibeli oleh perusahaan manapun ya nggak bisa. Ini udah dilindungi. Kalau mau merusak ini ya harus berhadapan dengan negara ya. Dan janganlah ya, nanti kita nggak punya bukti otentik apapun. Kalau semuanya buat bisnis nggak bagus juga. Kita harus mengingat masa lalu bahwa kita adalah bangsa yang besar ya, bisa merebut kembali. Ini suatu perjuangan yang luar biasa ya. Kita bisa menguasai kembali Dedek jarinya mau benteng-benteng masuk ke seperti terowongan. ini. Ke dalam. Sekarang sudah merdeka ya, alhamdulillah. Ya kita ambil foto karena ini shootnya termasuk bagus ya, ini Kakak pegangnya itu, Kak. tempatnya bagus. Kita bisa ambil foto-foto juga di sini ya teman-teman. Ini buat apa namanya, prewedding di sini juga bagus karena bisa duduk-duduk atau berdiri di atas gitu. Ini banyak banget pemikiran-pemikiran kalau fotografer ke sini ya. Ini bagus. Ini ceweknya seperti terbang juga bisa. Pertahanan. Kalau Ya, itu kamu benteng pertahanan. pertahankan. Dipertahankan kalau itu benteng pertahanan. Di situ tuh ada lubang-lubang untuk mengintai ke luar ya. Jadi orang yang kemungkinan itu bisa di bawah juga bisa di atas. Atas Bisa bawah berdiri. ya. Ya. Kalau zaman dulu itu mungkin seperti itu ya, karena pakai senapan panjang itu bisa mengintai dari lubang-lubang itu ya. Nah, kalau yang berdiri di atas itu langsung mengintai ke bawah. Kalau di bawah itu ada lubang untuk mengintip. Ya, ini sampai sini ya kita teman-teman di benteng pertahanan yang sebelah belakang ini. Kita menghadap ke Pulau Jawa ini kalau seperti ini. Kalau tadi menghadap ke Teluk Penyu yang sebelah loket ya, ini seberangnya loket di sini. Ini spot foto juga, spot yang bagus. Jadi jangan lupa kalau mau ke sini tuh foto-foto di sini yang banyak. Mirip sekali dengan Taman Sari yang ada di Jogja. Itu Dedek itu nempel terus sama Bunda ya. Ini Bun, Padahal Bunda pengen foto sendirian. Papa mau masuk situ Bun. Sini ya, kayak gini ya. Ya ini bagus banget. Ini buat duduk-duduk di sini sambil difoto juga bagus. Dedek lihat Dek. Dedek lihat apa? Dedek. Jangan itu. Bentar, Dedek lagi eksperimen muat nggak di sini. Ya muat tapi susah. Jangan ke bawah-bawah ya. Ya ke bawah juga. Ini kakak ini. Berhasil. Ini kakak ini yang pegang kamera ya. Oh benar, ini ayah lagi megang kamera buat foto.
Pantesan. Banyak banget pohon kan di sini kan, jadi ya sejuk lah. Aneh ya, di atas pohon, di bawahnya ada bangunannya. Aneh banget kan? Kuat gitu loh bangunannya loh, ditopangin pohon-pohon besar kayak gitu. Terus pohon kan akarnya kan dalam, berarti bangunannya kan ketembus itu bisa. Bisa kan Dedek ngasih-ngasih. Iya dong. Kan kuis. Iya, mau ke Cilacap itu jangan lupa mengunjungi tempat ini ya, tempat yang salah satu tempat bersejarahnya di Cilacap. Kita nggak bahas angker ya, ini bukan channel misteri ya teman-teman. Ini channel sejarah, jadi kita harus mengingat jasa para pahlawan di sini. Ini dulu seperti apa, ini tentara-tentara di sini baris berbaris. Bisa membayangkan bangunannya megah seperti apa dulu. Kenapa udah 100 tahun lebih itu masih kokoh bangunannya ya, nggak seperti bangunan-bangunan sekarang itu. Baru berapa tahun udah retak-retak. Ini ratusan tahun ya masih kayak gitu ya, luar biasa memang konstruksi zaman dulu. Selfie di foto. 1 tahun. Ini 100 tahun lebih deh. Ini mungkin 150-an lah ya. 18 sekian tuh. Kalau di baraknya itu ada tulisan 1877 pun. Jadi 144 tahun lah ya. Nih fotografernya. Sekarang kan tahun 2021. Fotografer Cilacap. Jadi 45 tahun. 144 tahun. 156 tahun. Ya, sesukamu lah deh. Yang penting kamu bahagia. Tuh. Fotografer. Ya, ini berarti yang pegang kameranya itu bunda. Sampai tiduran di lantai juga. Iya kayak gini. Harus jongkok. Jongkok, Yang tiduran. di lantai juga bisa. Bisa. Tiduran di pasir juga. Di rumput. Bisa nyebur kolam juga fotografer. Iya, terus melayang di pohon untuk kayak yang tinggi. Pokoknya totalitas. Yang penting jangan berbahaya ya. Kalau berbahaya itu ya kita juga harus mempersiapkan lah kalau fotografer itu. Hati-hati. Kalau ayah nggak mau yang bahaya-bahaya, maunya yang aman-aman saja. Lobang apa? Iya ya. Nah, paling nyium nih. Lobangnya sempit. Aman saja. Sempit. Kalau Dedek suka yang apa, Dek? Kalau Dedek suka renang di kolam. Itu ada kolam kenapa nggak renang? Airnya Ada air itu, airnya bening. Banyak sampah. Enggak, nggak ada sampah. sampah daun. Tapi daunnya banyak sih itu sih. Daun sama akar. Airnya rasanya apa ya Bun? Air tawar apa air payau ya? Payau. Mungkin air payau ya. Tapi kalau nggak ada ikan itu mencurigakan Bun. Ya bisa juga sih karena ada ikan selalu diburu sama orang-orang sama anak-anak kecil. Tapi kan Dedek nggak ngeliat ada ikan Iya kan? memang nggak ada. Biasanya kalau di ini ada, ini nggak ada sama sekali. Kita curiga juga. Aneh. Kayak ada hantunya. Bukan masalah hantu. Ini takutnya ada limbah atau apa ya dari Pertamina itu maksudnya. Nggak tahu juga sih kita. Karena nggak ada ikan sama sekali. 1 tahun pun nggak ada ikan. Kita jalan di atas ini ya teman-teman. Dan itu juga ada terowongan. Itu kebayang juga ini paritnya itu mengelilingi sini ya. Itu mentok di situ. Di sini ada Mungkin udah dipakai ya bekas parit-paritnya itu oleh bangunan baru. Nah, ini bangunan lama ini udah ratusan tahun masih seperti ini ya dari atas, coba lihat. Masih bagus. Iya bagus, luar biasa kan? Tapi kok ayah naik-naik ya? Ya tadi Dedek juga naik, sekarang ayah ikutan naik. Dari atas juga kayak gini nih. Nah, itu depan kan ada yang miring-miring itu bangunannya. Berarti ini di depan kita ini yang tanah juga Itu kemungkinan sih bolong-bolong ada. apa? Itu kemungkinan hewan juga deh. Piting atau apa ya mungkin. Wadah. Ya kan ini kan miring-miring kayak gitu. Berarti Terus? ke bagian sana itu ada, cuma mungkin rusak ya. Terus itu ada Nggak tahu. terowongan.
Coba kalau udah ada dana mau direnovasi kembali, bentuknya seperti apa, dibangun lagi, kita akan bisa tahu. Wah, luar biasa ya peninggalan zaman dulu. Ke pojok. Kita kesini nih, kita lihat di sini ada terowongan teman-teman. Ini parit itu seperti ini dari sebelah luar ya. Ini kalau kita pura-puranya ya mau nyerang benteng itu masuk ke parit sini, tembakin dari sana. Bahaya, jangan ya. Nah ini terowongannya ya untuk menuju ke ruang mesiu itu lewat sini ada nih. Salah satu pintu masuknya itu sebelah kanan itu ya, ada cahaya itu. Dan dari sini. Kalau ke sebelah kiri itu ada terowongan, itu panjang ya, mungkin ada berapa meter ya, nanti tembusannya sampai ke ruang mesiu, sampai tahanan itu juga masih ada amunisi. Itu nanti kita lewat luarnya aja ya, jangan lewat dalam karena itu air tanahnya tinggi sekali teman-teman. Jadi kalau banjir itu naik ke sini banyak bawa lumpur, kita nggak mungkin masuk, takutnya kepleset atau ada hewan seperti ular ya, hewan melata, kita nggak mau. Jadi ini di dalamnya kotakan ini nih adalah terowongan. Nah di terowongan itu ada lubang-lubang itu untuk mengintai juga. Ya ini keren sekali ya, keren. Jadi di mana-mana ada jebakan-jebakan yang seperti itu. Di dalamnya ada terowongan, di sebelah kiri juga berarti itu ada ya, ada sesuatunya. Kenapa hanya seperti ini, nggak ada lubangnya, kita nggak tahu. Atau belum tereksplor atau gimana ya, nggak tahu. Nah ini tanahnya, ini tanah wadas ternyata ini. Untuk bikin batu batanya ini bukan batu bata biasa, ini wadas. Jadi dipotong, digorok. Nah ini yang jebol itu persis kayak gitu, itu wadas. Terus itu ada terowongan lagi. Ya, nah ini kalau yang tadi itu tembusannya di sini teman-teman. Ini bagus juga nih buat spot foto. Ada lorong-lorongnya di sini juga. Yang belum kita explore ya sebelah kiri itu, karena di sini kita diarahkan menuju keluar, bukan untuk mengeksplorasi sebelah kiri. Yang sebelah kiri tidak dibuka untuk ini umum bangunan bersejarahnya, karena masih tertimbun oleh tanah. Tadi kita lewat sebelah kiri ya teman-teman, itu di situ yang ada pedagangnya itu. Kita tadi istirahat lama di situ, ada 1 jaman mungkin lebih ya bun ya. 1 jaman kok. Ada 1 jam lebih lah. Kita makan Ininya goyang-goyang. Terus makan di situ ya. Dedek makan mie, ayah sama bunda makan tahu masak yang enak sekali. Kita kadang lapar makan di situ. Udah, kalau gitu aja. Nggak apa-apa. Gambarnya goyang-goyang. Ini tinggal bentar lagi nih udah finish, udah 3/4 lokasi dari Benteng Pendem. Jadi kita tuh kayak muter aja sih tadi tuh. Ya cuma muter. Itu kan Bagian luarnya. awalnya di daerah situ tadi berhentinya, kemudian muter tadi ke arah benteng-benteng, kemudian ruang penjara, ruang munisi, nanti muter lagi nyampe di situ. Itu apa bun? Sumur juga atau apa itu? Iya sih, sumur juga sih. Sumur mungkin ya. Masak. Jadi memang air, sumber air itu kan banyak ya. Kalau orangnya banyak kan semakin kebutuhan airnya juga kan banyak. Nah ini tembusan yang tadi nih teman-teman, di sini terowongannya itu tadinya tinggi ya. Kita waktu SMP aja tinggi ini, sekarang udah banyak lumpur-lumpur di situ, jadi susah untuk kita explore ya. Kita mau masuk ke situ itu susah. Lumpurnya licin banget. Mudah-mudahan suatu saat akan diperbaiki lagi. Bener, jadi tapi itu kok ada laki-laki yang masuk ke ruang itu? Ya, jadi ini ada yang pengen lihat bagian dalamnya di ruang amunisi. Ternyata gelap teman-teman di dalam tuh. Ini ada lubang di bawah teman-teman. Terus ada lubang kayak jebakan. Nggak tahu ini jebakan atau apa ya. Atau runtuh. Berarti di dalamnya sini ini masih ada bangunan lagi di bawahnya. Ini bertingkat berarti, bukan cuma satu. Karena di situ ada lubang dan ada air. Coba kalau airnya nggak ada, kemungkinan di bawah situ itu ada ruangan-ruangan lagi.
mungkin 1 tingkat atau 2 tingkat, kita nggak tahu ya, karena ini tertimbun tanah dan bangunannya ke dalam tanah. Itu kayak sepeda. Nah ini yang udah sempat diperbaiki itu sini. Ini Iya, pakai adanya soka. batu bata soka ini. Soka. Soka itu. Ya ini batu bata Kebumen ya, untuk renovasi Benteng Pendem. Ini sudah. Ya memang bentuknya tadinya seperti ini, jadi dibikin baru tapi Enggak naik saya. pakai genteng soka, bukan genteng, ini batu bata soka. Jadi waktu baca kita ketawa juga. Seharusnya sih nggak ada Itu ada tulisan-tulisan ruang gitu. penjara. Batu batanya polosan biasa Ada yang orang-orang di kampung biasa. penjara di situ. Nah ini ruang penjara di sini ya. Ya, ini ruang penjara. Jadi ruang penjaranya itu aneh sih, gimana sih? Enggak sih. Cuman di situ memang ada jendela-jendelanya, ada Terus tali pintu besinya. masuknya dimanapun. Pintu masuknya dari sana tadi. Dari Kita yang nggak tahu sebelah juga itu kanan. yang kecil itu penjara untuk orang-orang apa gimana itu. Yang sebelah sini juga Itu sih ditutup. kayaknya jendela aja sih untuk Nggak ngasih tahu ya. oksigen masuk. Nah, kalau yang pintu-pintunya ini. Ini ke bawah juga ada itunya ya. Mungkin ada tahanan sementara, terus tahanan yang sudah di kasus. Terus tahanan yang kejam. Ya, itu tergantung ya kejahatannya ya, Dek. Nanti kalau semakin jahat semakin kecil ya penjaranya ya. Ya kalau katanya itu ini memang penjara pun yang kotak-kotak kecil itu. Iya, berarti dimasukkannya mengecil dulu ya orangnya. Nggak tahu itu lewat atas atau lewat mana. Nah, di sini nih tuh ada jalan masuk ke sana tuh, jadi ada ruangan memang. Tapi memang dalam itu yang gelap nggak kita eksplor ya, bukan bagian kita. Kita nggak akan mengeksplor bagian dalam, hanya bagian luar karena membawa anak kecil juga ya. Ini untuk mengenalkan sejarah saja, nggak perlu detail-detail amat ya. Udah, tadi di dalamnya. Cuma buat Terus di muat sini nih satu orang deh. penataan batu batanya suka nih. Jadi tetap walaupun itu dari batu bata tetap ada seninya ya, seni menatanya tuh. Iya, memang Duduk indah di situ banget ini. posisinya. Gimana sih? Ya, Kenapa sama. seperti itu menatanya kita juga Iya, nggak tahu, jadi mungkin biar lebih iya, jadi kuat kalau untuk apa tahan nama ya. bentuk di sekitar pintu itu dibikin soalnya di dalam tuh ada mengkung kayak gitu kan. Jadi Sini Kuat. itu tetap ada seninya walaupun sesuatu yang kelihatan bisa jadi itu malah cuma jendela loh. kokoh, tangguh, tapi tetap ada sentuhan seni. Cuma jendela, jadi di dalam itu ada loh. Foto-foto. Iya, arsiteknya. Iya ini ya teman-teman, ini udah hampir sampai, sebetulnya tinggal sekitar 25% lagi kita mau sampai. Ini Dek. Ini kakak masih sibuk foto-foto ya, dia suka foto-foto juga tapi masih pakai HP, belum pakai DSLR. Nyium Dek. Orang makan masker nggak kelihatan sih. Oh iya. Sampai ke bawah dagu. Ini kalau punya anak kecil memang recommended di sini ya, buat mengenalkan sejarah lah, buat anak-anak kecil, buat anak SD itu dulu biar tahu sejarah. Tapi dia ngadepnya nggak ke kamera. Bagus ya, memang estetik lah, estetik bangunannya. Itu di atas juga ada seperti bangunan-bangunan itu kecil. Kita dulu sampai ke atas sana, kita Nih, telusuri. ini Sekarang kayaknya enggak udah ya, kita bubaran bawa ya. anak kecil, bawa dedek sama bawa kakak, nggak mungkin kita Soalnya ada cap. naik-naik. Tapi udah pernah kita naik ke atas sana. Berarti ini di bangun ruang Di senjata. sini masih ruang penjara juga teman-teman. Ya kayak tadi tuh buat nyimpen senjata. Nggak tahu ya dulunya di sini itu ada atap atau enggak, kita nggak tahu. Kemungkinan ada ya, ada atapnya ya. Sudah rusak.
Sekarang tinggal sisa-sisa bangunan-bangunannya, tembok-temboknya aja. Yang sebelah kiri ini kemungkinan belum dibuka ya, masih tertutup. Ini penjara lagi. Ini juga masih ruang penjara, berarti sini deretan penjara semua. Ruang penjara semua ini. Dan masih ada juga ruang mesiu. Ini deretan-deretan sini ini. Si dibaca amunisi. Ini ruang amunisi teman-teman. Ujung kanan dan ujung kiri adalah ruang amunisi. Emang kita kan di sebelahnya pantai. Itu penjara. Pastinya untuk menyimpan persenjataan ya sini. Penjara. Berarti kita tinggal sedikit lagi nih, sekitar 20% dari perjalanan kita menelusuri benteng pendem ya, bagian dalamnya. Keliling-keliling benteng pendemnya ya. Oh iya. Sini Bun. Ya mulai keluar kita dari lokasi benteng, tapi masih di dalam Bun. kawasan ya. Ya. Sini udah diisi oleh taman-taman juga. Ini di depan situ ini ada bentuknya aneh ini teman-teman. Bentuknya aneh seperti ini. Apakah ini adalah saluran air atau di sini adalah tempat meriam? Kita nggak tahu ya. Karena di sini ada di sebelah kiri dan ada di sebelah kanan. Kalau ini adalah meriam berarti ini sangat besar meriamnya. Tapi kalau Meriam. saluran air ya masuk akal juga, karena di sebelah kanan, kiri dan belakang itu seperti ada Ini mungkin mau pintu-pintunya ya. Ada semacam pintu buat naik turun itu. Di depan itu seperti hutan ya, padahal itu bukan itu tadi. Kita nggak masuk ke situ. Mari kita telusuri lagi bagian tepian benteng pendem ini. Semoga satu saat bisa ada penelitian lagi ya, diteruskan lagi. Di sini ada apa? Jadi sejarah itu akan terkuak kembali. Sangat disayangkan kalau hanya ditimbun oleh tanah saja tanpa kita tahu di dalamnya ada apa. Itu akan membuat penasaran orang yang berkunjung ke sini. Apalagi setelah nonton video saya dengan prediksi-prediksi saya yang asal-asalan saja, tapi ya karena bentuknya seperti itu, jadi kita ada teori ya. Nah, di sini ini ada paritnya juga nih teman-teman. Ini parit yang mengelilingi benteng pendem ya. Semuanya itu dikelilingi parit. Menarik sekali ya. Jadi memang bentengnya itu sudah terkonsep bahwa sebelum masuk ke dalam benteng itu ada pertahanan air. Ya tentu kalau mau menyerang ke benteng itu harus repot-repot dulu. Harus masuk ke dalam air, itu baru naik. Jadi memang dipersiapkan untuk itu ya, untuk sedikit menghambat tentara yang mau menyerang. Jadi memang sulit sekali ditembus karena ada paritnya juga. Nanti kita akan masuk ke sana ya teman-teman, karena ini jalur keluarnya memang harus lewat situ.
Iya, nanti nunggu ada Dan ini merupakan benteng pertahanan depan ini ya. Ini termasuk bagian yang menghadap ke laut, teman-teman. Ini langsung berhadapan dengan Teluk Penyu kalau sini. Nah, di atas itu taman-taman untuk wisatawan yang mau sekedar rekreasi. Itu iya, adalah ya semacam gazebo untuk istirahat juga. Yang sudah biasa kesini hanya untuk merah putih, duduk-duduk beristirahat. Kalau kita itu memang tujuannya mengeksplorasi benteng pendem ini, jadi kita sengaja mengelilinginya ya. Nah, ini luas juga ya benteng paritnya ini. Bayang kalau ada orang-orang yang masuk ke situ kemudian mau menyerang, tentu dari arah atas itu sudah ditembakin dulu ya. Seperti jebakan ya teman-teman. Kita nggak tahu juga itu namanya benteng pendem itu sengaja ditimbun atau tertimbun. Karena bangunan-bangunan sejarah zaman dulu memang hampir semuanya itu tertimbun tanah, seperti Keraton Majapahit itu yang sekarang sedang dibuka ya, sedang ditelusuri, batu batanya banyak di situ. Juga tertimbun tanah di sawah ya, di pesawahan itu udah jadi sawah, udah jadi kebun. Nah, sekarang mulai dibuka, dieksplor, ternyata ada tumpukan-tumpukan batu bata. Nah, ini sama saja seperti ini benteng pendem ini. Kalau benteng pendem udah lumayan, pinggirnya ketemu semua, tinggal tengah-tengahnya itu ada apa, seharusnya dibuka lagi. Nah, itu masih ada kan, cantik sekali kan ya. Asal kita mengelilingi sungai Batu Parit ini ya, kita tahu lah, kita tahu di situ ada tembok-tembok. Tentara mau untuk kayak gini. Iya kan, tentara. Nah, di depan itu sudah pintu gerbang teman-teman. Sini ada sedikit, ada beberapa pedagang-pedagang yang menjual souvenir lokal ya, dari kerang dan lain-lain. Di sini ada ini. Nah, ini cantik-cantik sekali ya teman-teman. Ini lampu-lampu hias terbuat dari kerang. Dulu itu ramai sekali ya di sini, banyak banget pedagang waktu saya masih SMP dulu. Sekarang berkurang drastis. Banyak tutup karena memang ditutup ya. Jadi pedagang yang di sini mungkin pindah ya, karena nggak laku dagangannya. Tinggal menyisakan beberapa orang saja. Nah, kita udah sampai di seberang loket masuk ya, pintu gerbang utama itu. Di sini kita mulai mengelilingi benteng. Sudah sampai di sini, artinya perjalanan kita udah hampir sampai ya teman-teman. Nah, sini kita istirahat dulu, karena capek. Tapi ternyata ini si bocil ini masih belum capek teman-teman, karena di situ ada acara Timor Air ya. Ada persatuan mobil Timor Air yang sedang merayakan anniversary-nya. Ternyata di situ ada trampolin, itu Dedek tadi main ya, tapi nggak kita ambil gambarnya, nggak kita shoot. Ternyata Dedek udah capean, itu bayarnya 10.000 ya naik trampolin. Ada becak mininya juga ya, bayarnya sama 10.000. Ternyata bisa pakai sepatu sendiri. Kalau dibiarkan kadang-kadang anak seperti itu ya.
Tapi kalau dimanja nanti malah minta dipakein terus. Padahal bisa pakai sendiri. Bapak betul untuk memotong kue. Bapak betul, Bapak tua dan Mas Nuryanto, terus semuanya. Anggota si paling muda. Oke, piringnya di sini. Keluar. Nah, ini kita udah mau keluar teman-teman. Pintunya yang tadi ya. Sekarang kita lewat yang sebelah kanan. Oke. Yang foto ketua ya kepada yang pertama Om Kakak, dedek, dan family itu bahagia bisa jalan-jalan seperti ini ya. Siapa anggota paling muda? Apa tua kamu? Jangan bosan ikuti perjalanan kakak dan dedek ya teman-teman. Thanks for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Cuci tangan. Begini dokumentasi foto ya teman-teman. Bonus kita foto-foto di sini buat ditunjukkan ke teman-teman bahwa ini adalah spot yang bagus.